Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan mengenai teori psikoanalisis humanis yang beranggotakan Adinda Aryandita, Arenia Febriola Cantika, Raina Rizky Rizal, Sabrina Kamila Sauzan, dan Sinta Alifah. Silakan, slide pertama akan dibacakan oleh Gambaran umum teori Fromm. Pada teori Fromm ini, manusia pada masa modern telah terpisah dari masa prasejarah dengan alam maupun satu dengan yang lainnya. Jadi udah balik ke udah nggak ke masa lampau, tapi dia udah modern, udah canggih. Terus juga teori Fromm mengatakan kurangnya insting dan adanya pikiran rasional pada manusia menjadikan manusia ini sebagai sebuah keganjilan yang menghasilkan kesadaran diri. Lalu pada teori kepribadian Fromm menekankan pada faktor sosiobiologis, sejarah, ekonomi, dan struktur kelas. Nah, pada psikoanalisis humanitis juga berasumsi nih bahwa terpisahnya manusia dengan dunia alam akan menghasilkan perasaan kesendirian dalam isolasi atau yang bisa disebut dengan kecemasan dasar atau basic anxiety. Lalu pada psikoanalisis humanistis juga lebih melihat manusia dari sudut pandang sejarah dan budaya daripada hanya murni pandangan psikologis saja. Jadi nggak hanya pandangan psikologis tapi juga dia ngelihat dari sejarah dan budaya. Lalu juga tidak terlalu memikirkan individu dan lebih memikirkan karakteristik umum yang berkaitan dengan kultur atau budaya. Lalu Fromm sendiri juga mengadopsi pandangan evolusioner humanitis atau panduan antara lemahnya insting kebinatangan dan otak yang berkembang itulah yang membedakan antara manusia dengan binatang. Lalu Fromm juga menyatakan bahwa nilai kebebasan telah melampaui manfaatnya. Isolasi dari hasil kapitalisme tidak dapat diterima lagi dan meninggalkan manusia dengan dua pilihan. Yang pertama yaitu ada melarikan diri dari kebebasan dan bergantung pada interpersonal. Yang kedua bergerak menuju realisasi diri melalui cinta dan kerja yang produktif. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Reina. Ya, jadi selanjutnya ada biografi Erich Fromm. Erich Fromm lahir pada tanggal 23 Maret tahun 1900 di Frankfurt, Jerman. Ia merupakan anak tunggal dari orang tua Yahudi Ortodoks kelas menengah. Semasa kanak-kanak mempelajari Perjanjian Lama dengan beberapa ahli ternama. Psikologi humanistis Fromm dapat dilihat dari ayat-ayat berikut ini. Dengan pandangan mereka akan perdamaian alam semesta dan harmoni, serta ajaran mereka bahwa adanya aspek-aspek etis dalam sejarah bahwa bangsa-bangsa dapat berbuat benar dan salah, dan bahwa sejarah memiliki hukum moralnya sendiri. Selanjutnya untuk biografi Erich Fromm. Masa kecil Fromm jauh dari kehidupan ideal. Terlebih, ia tumbuh dalam dua dunia yang berbeda. Salah satunya adalah dunia Yahudi Ortodoks dan yang lainnya dunia kapitalis modern. Eksistensi terpisah ini menciptakan ketegangan yang hampir tidak tertahankan lagi, mengakibatkan Fromm memiliki kecenderungan untuk melihat peristiwa lebih dari satu sudut pandang. Awal mula ketertarikan Fromm dalam dunia psikologi berasal dari seorang wanita muda yang melakukan percobaan bunuh diri agar dapat diukur bersamaan dengan ayahnya yang baru saja meninggal dunia. Akhirnya membuat ia tertarik akan Sigmund Freud serta psikoanalisis. Lanjut, Fromm memulai karir profesionalnya sebagai psikoterapis menggunakan teknik psikoanalisis ortodoks. 10 tahun setelah ia bosan dengan pendekatan Freud, ia mengembangkan metodenya sendiri yang lebih aktif dan mengarah secara langsung. Selama bertahun-tahun, gagasan-gagasannya mengenai budaya, sosial, ekonomi, dan psikologis telah menjadi perhatian banyak orang oleh buku-bukunya. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Asumsi dasar Fromm. Kepribadian individu dapat dimengerti dengan memahami sejarah manusia. Pembahasan mengenai keadaan manusia harus mendahulukan fakta bahwa kepribadian dan psikologi harus didasari oleh konsep antropologis, filosofis akan keberadaannya manusia. Mereka tidak memiliki insting kuat untuk beradaptasi dengan dunia yang berubah, melainkan mereka telah memperoleh kemampuan bernalar, keadaan yang disebut oleh Fromm sebagai dilema manusia atau human dilemma. Kemampuan bernalar manusia adalah anugerah dan juga kutukan. Di satu sisi lain, kemampuan ini membiarkan manusia bertahan, namun di satu sisi lain memaksa manusia berusaha untuk menyelesaikan dikotomi dasar yang tidak ada jalan keluarnya. Fromm menyebut hal ini disebut dengan dikotomi eksternal. Dikotomi pertama
dan paling fundamental adalah hidup dan mati, realisasi diri, dan menalar mengatakan bahwa kita akan mati. Dikotomi eksternal kedua adalah bahwa manusia mampu membentuk konsep tujuan dan relasi dari diri utuh. Dikotomi eksternal yang ketiga adalah bahwa manusia pada akhirnya hanya sendiri, namun kita tetap tidak bisa menerima pengucilan atau isolasi. Kebutuhan manusia. Yang pertama ada keterhubungan, yang kedua ada keunggulan, yang ketiga ada keberakaran, dan yang keempat ada kepekaan identitas, yang kelima ada kerangka orientasi. 1. Keterhubungan. 3 cara dasar agar manusia terhubung satu sama lain. Yang pertama ada kepasrahan, yang kedua ada kekuasaan, yang ketiga ada cinta. Fromm meyakini bahwa cinta atau love adalah satu-satunya jalan untuk seseorang bersatu dengan dunia dan dalam waktu yang sama mencapai individualitas dan integritas atau karakter. Yang kedua ada keunggulan, dorongan untuk melampaui keberadaan yang pasif dan kebetulan maju dalam penuh makna dan kebebasan. Manusia juga dapat mengungguli sifat mereka dengan cara yang pertama, menciptakan maupun menghancurkan kehidupan. Menjadi kreatif dengan cara lain, misalnya dalam seni, gagasan agama, hukum, produksi, materi, dan cinta. Bereaksi berarti aktif dan peduli akan hal-hal yang diciptakan, kan tetapi juga dapat mengungguli hidup dengan menghancurkan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Yang ketiga, keberakaran atau rootedness merupakan merasa berpulang kembali ke dunia titik ketika manusia berevolusi secara spesies tidak terpisah. Yang kedua, kemampuan berpikir mereka membuat mereka menyadari bahwa mereka tidak memiliki rumah dan tidak memiliki akar konsekuensinya. Dan dapat melalui dua cara, yaitu produktif dan non-produktif. Yang keempat ada kepekaan identitas, yaitu kemampuan untuk menyadari diri sendiri sebagai wujud terpisah. Fromm meyakini bahwa manusia mengidentifikasi diri mereka lebih dekat dengan tidak melihat dirinya sebagai individu yang terpisah dari kelompok. Manusia tidak dapat mempertahankan kewarasan mereka dan ancaman ini mendorong mereka untuk melakukan hampir segala hal untuk mendapatkan kepekaan akan identitas. Yang terakhir, kesadaran manusia sebagai individu tidak perlu menyerahkan kebebasan dan individualitas demi masuk dan diterima dalam masyarakat karena mereka memiliki kepekaan akan identitas yang autentik. 5. Kerangka orientasi. Manusia terpisah di dunia alam sehingga membutuhkan peta jalan, rangka arah, atau orientasi untuk mencari jalannya dalam dunia. Tanpa peta tersebut, manusia tidak akan kebingungan dan tidak mampu melakukan tindakan dengan tujuan dan konsisten. Manusia memiliki kapasitas mental untuk membayangkan jalur alternatif untuk diikuti. Namun, untuk menjaga kewarasan, mereka membutuhkan sasaran akhir atau objek pengabdian. Sasaran atau objek pengabdian ini memusatkan energi manusia menuju satu arah, yang memungkinkan untuk menggali keberadaannya yang terasing untuk mengubah arti hidup mereka. Beban kebebasan. Manusia telah terpisah dari alam, namun tetap menjadi bagian dari alam semesta. Subjek bahagia batasan-batasan fisik sebagai hewan lain. Menurut sejarah, seiring manusia semakin memperoleh kebiasaan ekonomi dan politik, mereka semakin merasa terasing. Mereka bebas dari rasa aman saat berada dekat dengan ibunya. Ditinggal sosial dan individu, beban ini menciptakan kecemasan dasar atau basic anxiety, yaitu perasaan bahwa kita sendirian di dunia. Mekanisme pelarian. Mekanisme pelarian merupakan kecemasan dasar yang menghasilkan rasa keterasingan dan kesendirian yang menakutkan. Oleh karena itu, manusia berusaha untuk lari dari kebebasan melalui berbagai macam mekanisme pelarian. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada yang ingin bertanya?